merasakan sendiri akibatnya. Terus setelah kamu merasa sakit, apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan apa? Awalnya aku biarkan. Iya, dibiarkan. Tetapi lama-kelamaan kakiku terasa sakit juga. Yang akhirnya Ya, aku juga mau dia merasakan seperti yang aku rasakan. kaki kamu sakit. Masih aja pede kamu ngerasa sok kuat. Kalau ngerasa sok kuat, jangan bilang kamu punya kelemahan. Kita manfaat kelemahan, dia manfaatkan. Lepaskan. Gitu. Kamu jangan ikat di sini. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat-sahabat Kang Muh Channel dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi ya. Diberikan kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezeki, masih dipercaya oleh Allah untuk mencari rezeki di alam dunia ini. Semoga saudara-saudara semua dimanapun berada saat ini dimudahkan rezekinya oleh Allah, amin. Disehatkan dan segala cita-citanya dikabulkan, terkabul, terwujud, wujud, amin. Kali ini saya mau coba mencari informasi melalui mediator tentang orang yang sakit di Cilacap ya. Jadi ada seorang ibu yang mengalami sakit ya, di daerah Cilacap, sakit kaki. Beliau sudah lama sakit kaki di wilayah Cilacap. Sudah berobat ke sana kemari tapi tidak membuahkan hasil. Sudah berobat medis ke sana kemari juga. Sudah bertahun-tahun tapi tidak membuahkan hasil. Seolah-olah obat itu dicuekin. Seolah-olah obat itu tidak bereaksi sedikit pun. Nah, jadi bertahun-tahun si ibu ini berobat medis sudah bertahun-tahun. Tetapi tadi ya, karena tidak merasakan ada perkembangan, jadi si ibu ini pun berusaha ke hal-hal metafisika atau ke hal supranatural. Sudah beberapa kali beliau juga berobat non medis, tapi mungkin belum jodohnya. Nah kali ini penasaran, pengen coba dikuak melalui mediator katanya. Pengen tahu apakah ada gangguan atau tidak. Apakah itu memang penyakit medis ataupun penyakit non medis, jadi belum jelas. Nah karena selama ini tidak dimediatorkan. Nah jadi ingin coba dimediatorkan karena si ibu sendiri merasa aneh ya. Keluarganya juga merasa aneh. Merasa seperti ada keanehan-keanehan yang tidak masuk akal. Akhirnya penasaran kuak aja lah sama Kang Muh katanya. Pakai mediator pengen tahu. Nah karena saking penasarannya ya akhirnya
beliau memutuskan cari tahu pakai mediator. Nah sebetulnya kalau dekat sih lebih bagusnya si ibu datang ke sini langsung dicek ya, itu lebih bagusnya langsung diobati di sini. Itu lebih sempurna ya. Memang ketika mengobati itu lebih sempurnanya datang langsung. Tapi terkadang jarak ya, karena jaraknya jauh, bisa juga jarak jauh gitu. Karena jaraknya jauh, jarak jauh pun bisa. Jadi berobat supranatural itu datang langsung lebih bagus, jarak jauh pun masih bisa. Jarak jauh pun masih bisa kalau pengobatan supranatural. Karena supranatural itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi suka ada cerita katanya kalau ilmu menyeberangi lautan nanti ilmunya hilang. Oh itu salah. Itu salah persepsi ya. Itu berlaku mungkin untuk ilmu tertentu ya, karena ada ilmu yang memang khodamnya itu bertentangan dengan air, itu memang ada. Tetapi tidak semua ilmu seperti itu. Contohnya saya mengobati orang ke Lampung sudah, ke Bali sudah, ke Bengkulu sudah, kemana-kemana menyeberangi lautan sudah. Saat mengobati di pulau lain biasa, masih biasa saja, tidak ada kendala. Bahkan sampai saat ini masih menjalankan itu, tidak ada kendala menyeberangi lautan sekalipun. Jadi tergantung orang itu mempelajari ilmu apa. Karena memang ada ilmu yang tidak bisa menyeberangi air. Ada ilmu yang tidak bisa melewati jemuran. Ya, jemuran tuh pakai bambu kalau zaman dulu ya. Zaman dulu tuh jemuran pakai bambu. Ini kalau yang sepuh-sepuh pasti ingat. Pakai bambu yang panjang itu buat jemuran tuh bambu tuh zaman dulu. Nah, ada ilmu yang ketika melewati jemuran itu, bambu jemuran, itu ilmunya rontok. Ada ilmu yang seperti itu. Ada juga ilmu yang memakan pisang emas ya. Ada ilmu yang memakan pisang emas, akhirnya ilmunya rontok. Ada ilmu seperti itu, memang ada. Memang ada. Nah kenapa saya bilang ada? Karena saya pun punya ilmu-ilmu yang seperti itu. Cuman sudah lama nggak dipakai. Itu ilmu waktu muda dulu. Waktu pertama kali saya mengenal ilmu-ilmu, saya mempelajari ilmu-ilmu itu. Ada yang nggak boleh makan pisang emas, nantinya rontok ilmunya. Nah itu biasanya ilmu pengasihan. Nah, ada lagi yang nggak boleh melewati apa? Kalau orang nanggung tuh biasanya ada bambu yang suka nanggung ini bambu ya. Nah itu nggak boleh dilangkahi tuh. Kalau dilangkahi ilmunya hilang. Ada yang seperti itu. Jadi ilmu itu banyak. Ada yang nggak boleh nyebrang gunung, ada yang nggak boleh nyebrang air, ada yang nggak boleh nyebrang sungai. Jadi ilmu itu banyak macamnya. Tidak semua ilmu sama, enggak. Berarti pengobatan jarak jauh bisa dong? Bisa, sangat bisa. Pengobatan supranatural jarak jauh itu sangat bisa, sangat mungkin terjadi. Nah jadi seperti itu. Tetapi kalau belajar ilmu kesepuhan itu bagusnya datang langsung, karena jarak jauh kita belum ada programnya. Mungkin kalau untuk program belajar jarak jauh kita belum ada kalau untuk ilmu kesepuhan ya. Tapi nanti tenang, kita siapkan bukunya, nanti kita susun buku ilmu hikmah dari sini. Cuman belum selesai ya, dalam proses. Mudah-mudahan bisa selesai sebulan lagi. Nah jadi kita kembali, jadi si ibu ini sudah lama sakitnya, bertahun-tahun sudah ke medis, ke non medis, tapi belum ada hasil. Obat seperti dicuekin, seperti nggak bereaksi tuh obat. Nah, jadi penasaran, keluarganya langsung kita kuak. Ini loh. Bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tempat apa seperti ini? Kenapa aku diajak sini? Ini tempat saya. Ini tempat saya. Aku tidak betah di sini. Kamu nggak betah? Ya. Kalau nggak betah ngobrol dulu sini biar cepat selesai. Saya mau nanya-nanya. Ada yang mau ditanyakan? Ini bukan pintu masuk seperti biasanya. Ya memang bukan pintu.
Ada yang mau saya tanyakan? Apa yang mau kamu tanyakan? Saya mau bertanya, kamu sedang apa dekat-dekat si ibu? Lagi apa kamu dekat-dekat si ibu? Aku tinggal di situ. Tinggal di mana di rumah itu? Ya, Lagi apa di rumah itu kamu? aku hanya menempati tempat keluar masuk. Menempati tempat keluar masuk? Ya, tapi bukan seperti ini. Bukan seperti itu. Ya, Kamu berarti tinggal di pintu, diam di pintu. aku di samping seperti ini. Oh. Kamu seperti itu. Ya, Buat apa seperti itu? karena pekerjaanku emang seperti itu. Pekerjaan kamu seperti itu. Ya, aku dipanggil. Aku disuruh kerja Kerja kamu seperti ini itu ngapain? untuk menjaga, Menjaga apa? menjaga keluar masuk orang atau tamu-tamu yang datang. Apanya yang harus dijaga? Karena Apanya yang harus dijaga? jauh sebelum aku kenal sama orang penghuni rumah itu, aku disuruh kerja. Kamu disuruh kerja sama siapa? Sama orang yang belajar ilmu. Sama orang yang belajar ilmu. Ya, aku ditaklukkan dan aku diajak. Oh, kamu ditaklukkan. Jadi kamu hodam, mendampingi tuan yang menaklukkanmu ya? Ya, Berapa lama itu dulu? lama sekali. Kamu ditaklukkan memang untuk apa? Kenapa? Kok ditaklukkan? Dia butuh untuk apa? Untuk penjaga rumahnya, biar tidak ada penyusup. Terus kamu Yang tinggal masuk. di si ibu itu, siapa yang nyuruh? Tidak ada. Berarti kamu sudah tidak punya tuan. Ya, Kenapa kamu putus dengan tuanmu? karena tuanku sudah tidak ada. Oh, sudah mati. Ya, Oh, tuannya sudah meninggal. dan aku tidak ada yang mengajak. Aku tidak dirawat dan aku tidak diperdulikan. Terus kamu kenapa milih si ibu itu? Aku sudah berkeliling untuk mencari tuan atau yang mau mengajakku untuk bekerja sama. Tetapi aku tidak menemukannya. Aku coba berkeliling mencari rumah-rumah. Dan pada harinya aku menemukan yang aku suka, yaitu di rumah itu. Karena di situ banyak tersedia yang aku butuhkan. Oh ya, saya mau nanya tentang si ibu. Kalau kamu memang tinggal di situ, si ibu ini sekarang sakit-sakitan, kakinya sakit, sudah berobat ke sana kemari tapi nggak ada perubahan. Ayo, mana tanggung jawabmu kalau katanya kamu menjaga? Itu salah sendiri. Salah sendiri. Ya, Kenapa memang salah kenapa? aku sudah peringatkan, tetapi mungkin dia lupa. Salahnya Waktu apa? itu Ya. kesalahan dia. Aku diinjak. Kamu diinjak. Ya, ketika aku sedang beristirahat seperti ini. Terus apa yang kamu lakukan? Awalnya aku biarkan, tetapi lama-kelamaan kakiku yang terinjak terasa sakit juga. Terus setelah kamu merasa sakit, apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan apa? Awalnya aku biarkan, Iya, dibiarkan. tetapi lama-kelamaan kakiku terasa sakit juga. Yang akhirnya Ya. aku juga mau
dia merasakan seperti yang aku rasakan. Oh, berarti diganggu. Sama kamu diapain sih? Sedikit-sedikit. Hmm. Aku gerogoti. Waduh, diapakan itu? Nggak boleh itu kayak gitu. Kamu sudah berapa lama tinggal di rumah itu? Sudah bertahun-tahun. Sudah lama sekali. Dari sebelum ibu itu masuk. Dari awal pertemuan dia masuk, aku sudah berada di situ. Oh, jadi kamu lewat ngelihat si ibu itu, Ya, terus langsung di situ. Tadinya katanya suka sama si ibu itu, mau jagain. Kok jagain kok malah ganggu? Kamu gimana? Katanya mau jagain si ibu, kok malah ganggu dia? ya, Berarti kamu ngejagain nggak tulus dong, nggak serius, nggak benar. karena aku tidak terarah. Iya, kamu kalau tahu tidak terarah, kenapa tidak mengarahkan diri sendiri? Salah kamu dong. Terus kenapa milih si ibu? Kalau hanya untuk kamu ganggu, kenapa harus tinggal di situ? Karena di tempat itu banyak sekali yang aku butuhkan. Memang kamu butuh apa dari tempat itu? Apa yang kamu Ada di butuhkan? samping rumah. Ada di samping rumah, apa tuh? Ada apa tuh? Ada tempat yang aku sukai. Jadi kamu dekat ke tempat itu. Ya, Ya tapi kan menyakiti si ibu kamu. Tadi kamu bilang kamu ngejaga si ibu, menjagain, menjaga rumah. Kok bisa nyakitin kalau ngejaga rumah? karena kebiasaanku. Ketika aku sedang beristirahat, aku selalu dibangunkan. Kalau tidak, tubuhku digeserkan. Ya itu kan Tuhan kamu yang dulu, dia tahu kamu. Kalau si ibu ini kan nggak ngerti apa-apa, nggak tahu kamu, nggak tahu kalau di situ ada kamu, dia nggak tahu apa-apa. Jadi dia nggak salah. Yang salah kamu. Sudah tahu itu tempat lewat manusia, kenapa kamu di situ? Kamu yang jelas-jelas salah, bukan si ibu. Harusnya kamu yang pindah tempat, jangan Tapi di situ. menurutku, bukan sepenuhnya salahku. Ya kamu yang salah. Kamu tidur di tempat lewat manusia. Si ibu yang nggak tahu apa-apa, nggak ngerti ada kamu di situ, dia nggak ngelihat kamu. Si ibu nggak paham apapun. Dunia kamu dengan manusia beda, dan manusia banyak keterbatasan untuk alam gaib. Karena aku suka seperti ini. Itu kebiasaanku. Itu kebiasaanmu, tapi jangan ganggu manusia. Kalau kamu tidak mau terinjak, kamu jangan di tempat manusia. Seperti itu rumusannya. Mudah. Kamu nggak mau terganggu oleh manusia, jangan tinggal di tempat manusia. Udah itu aja. Kalau kamu tinggal di tempat manusia, pasti akan terusik. Pasti akan terusik, pasti akan terganggu. Nanti terinjak lagi, kamu marah lagi. Jadi kamu sekarang nggak bisa pulang lagi ke sana, nggak bisa. Aku mau pulang ke sana. Enggak. Kamu apa kan sih ibu itu? Kamu apa kan? Aku pengaruhi otot-ototnya. Kamu katanya pernah ingatkan si ibu. Kamu ngingatkan pakai apa? Tadi kamu bilang udah diperingati. Kamu ngingetin si ibu pakai apa? Dari firasat. Firasat ya nggak bisa. Si ibu tuh orang biasa. Udah jelas kamu yang salah. Padahal waktu itu pas dia mau lewat, aku sudah peringatkan. Memang berapa kali kamu diinjak? Sudah berapa kali? Aku 2 kali diinjaknya. 2 kali diinjak kok ngebalesnya kayak gitu kamu. Ngaco. 2 kali diinjak ya kamu nggak apa-apa lah. Emang diinjak apa? Tetapi waktu itu kakiku belum sembuh. Sudah terinjak lagi. Oh. Jadi malah tambah sakit. Jadi
kamu kakinya luka. Ya, Kenapa luka? Kenapa? Kenapa terluka? karena ibu itu ada juga mengandung kekuatan yang tanpa dia sadari. Iya, kamu terlukanya kenapa? Kok bisa terluka? Awalnya kenapa lukamu itu? Sudah aku katakan, aku terinjak. Iya, terinjak sama si ibu kan kamu udah luka. Lukanya kenapa? Bekas ikatan. Ikatan siapa? Aku pernah datang ke rumah sebelah. Tetapi rupanya dia mengetahui keberadaanku. Dan aku diikat. Tetapi Kenapa aku diikatnya kenapa? bisa melepaskan diri. Karena waktu itu aku mau masuk ke rumahnya. Tetapi aku ketahuan. Kamu ketahuan kenapa? Karena aku mau masuk. Terus kamu langsung ditangkap. Ya, Berarti dia ada pagar gaibnya rumahnya. aku diikat sampai kakiku sakit sekali. Untungnya aku bisa melepaskan diri. Jadi kamu di situ berbuat apa aja selain menyakiti si ibu? Kamu ganggu keluarganya juga? Karena aku merasa dendam juga. Akhirnya semua keluarganya pasti akan kebagian juga. Jangan, ya kamu jangan bawa-bawa keluarga dendam apa. Yang salah kamu duduk tidur istirahat di situ, itu tempat lewat manusia. Kamu yang salah. Sekarang jangan bawa-bawa keluarga, dipanas-panasin. Rumah itu jadi nggak enak. Penghuninya gersang, nggak boleh. Itu perbuatan yang tidak boleh, tidak baik. Mengganggu manusia padahal kamu yang salah. Apa susahnya kamu nyari tempat lain, jangan di tempat lewat. Itu namanya kamu cari masalah, bukan menjaga si ibu itu. Karena aku sudah terlanjur suka. Kalau suka kenapa diganggu? Salah, itu bukan suka. Kamu ngomong gimana? Yang namanya suka itu dibantu, dijaga. Kamu malah merusak. Bukan suka berarti kamu merusak. Berarti kamu benci. Kamu benci berarti, bukan suka. Aku suka tinggal di situ. Oh, kamu suka tinggal di situ. Kalau kamu suka tinggal di situ, itu rumah ada pemiliknya. Jadi kamu jangan ganggu pemiliknya. Kalau begini ya kamu harus diusir. Jadi kamu pasti saya usir. Karena salah kamu. Kenapa manusia yang pemilik rumah itu kamu ganggu? Seharusnya jangan. Wah, itu urusanku. Bukan urusan kamu. Ya urusan saya juga sekarang. Karena kamu ganggu si ibu. Kamu di situ berapa? Sendiri atau ada temannya? Ada temanku. Tetapi Berapa? aku larang masuk ke wilayah itu. Keluar masuk, nggak tinggal di situ, Ya. menetap. Kalau kamu tinggal di situ, Ya, aku menetap di situ. kalau dia tinggal di situ menetap. Tetapi teman-temanku boleh menemuiku. Asal jangan ikut tinggal di situ. Iya. Di rumah itu selain kamu ada lagi nggak yang ganggu? Ada. Ada. Tetapi Ganggu. aku tidak peduli. Mengganggu hal apa? Mengganggu kehidupannya.
Itu disuruh manusia atau datang sendiri atau memang ada di tanah itu? Karena apa tuh? Setauku, Ya. dia pernah punya masalah. Oh, masalah. Terus? Lalu, setelah itu, Gangguan itu datang. tidak lama dari kejadian itu, lalu berdatangan makhluk-makhluk sepertiku. Tetapi aku biarkan, karena itu bukan urusanku. Gitu kan. Selama makhluk-makhluk itu tidak menggangguku, aku biarkan. Ya. Karena aku dulu penjaga, tetapi sekarang karena aku sudah bebas tugas. Jadi apapun yang aku lakukan, itu semauku. Iya, iya, iya. Oh, berarti selain kamu ada ya? Itu duluan kamu atau duluan mereka? Duluan aku. Duluan kamu. Setelah ada keributan, mereka datang. Ya, Lalu apa yang mereka perbuat di rumah itu? aku tidak memperhatikannya. Yang aku tahu, dia selalu membawakan sesuatu. Membawakan apa tuh? Siapa yang membawakan dan membawakan apa? Itu makhluk sepertiku membawakan sesuatu. Aku tidak tahu persis apa yang dibawa, tetapi sering sekali dijatuhkan. Dijatuhkan seperti apa? Bagaimana? Terkadang yang aku lihat menjatuhkan sesuatu dari atas rumahnya dan di halaman-halamannya. Apa yang dijatuhkan? Supaya apa? Supaya kehidupannya terganggu. Itu berapa kali dijatuhkan? Yang aku tahu sudah 9 kali. Dan ada waktu tertentu. Sekarang masih kuat atau sudah menurun? Masih kuat. Masih kuat. Karena waktu itu yang aku tahu ada makhluk sepertiku juga yang membersihkannya. Tetapi Ya, itu saya yang datang kirim. lagi. Oh, itu saya yang kirim itu. Sekarang penuh lagi. Sekarang masih ada sebagian. Dulu saya kirim buat melindungi itu, tapi sekarang diserang lagi. Ya, 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 ya. Harus tahap 2, harus tingkat 2 berarti. Sekarang mereka kuat lagi, nambah lagi di situ. ya. Tetapi tidak sebanyak waktu itu. Oh, sudah berkurang, sudah banyak yang kalah juga. Ya, Mungkin ini sisa-sisa yang belum dikalahkan balik lagi gitu. ya. Mereka nambah kekuatan nggak? Tidak. Jadi Tetapi sudah kalah tapi balik lagi, Bang. masih ada waktu itu yang lari, yang tidak tertangkap. Iya, banyak yang lari waktu itu. Kenapa yang lari? Karena ketakutan. Ketakutan karena apa? Semua diikat Oh, dan dibawa pergi. jadi mereka balas dendam. Ya, Mereka dapat kekuatan dari mana setelah kabur? itu yang aku perhatikan. Dia selalu berkumpul dan mencari bantuan-bantuan. Mungkin dapat bantuan dari luar ya. Ya, Dan mereka mencari celah bagaimana caranya untuk menang. Berarti sekarang dikuasai mereka lagi ya. ya. Terus kamu setuju nggak kalau mereka yang menguasai di situ? Tidak. Kalau tidak, kan mereka jadi saingan kamu. Ya. Tadi sudah aku katakan, selama tidak menggangguku, aku tidak peduli. Kamu nggak sadar kalau mereka ganggu kamu. Jadi nama kamu tergeser sama mereka karena mereka lebih terkenal.
nama kamu bisa tergeser dan kamu bisa diasingkan oleh yang lain. Kenapa bisa begitu? Bisa karena mereka yang selalu aktif dan kamu tidak dianggap. Mereka selalu aktif. Jadi seolah-olah mereka lah yang nomor satu. Jadi sekarang kamu nggak boleh tinggal di situ. Dan mereka nanti urusan saya, mereka saya basmi juga. Kalian semua, intinya semua berikut kamu nggak boleh ada di situ lagi. Kamu sudah salah, kamu ganggu keluarga si ibu. Aku tidak mengganggu. Dia sendiri yang menginjak kakiku. Manusia tidak bisa melihat bangsa kamu. Ingat itu ya. Bangsa kamu itu sulit dilihat oleh bangsa manusia. Tidak semua manusia bisa melihat kamu, enggak. Tetapi waktu itu sudah aku peringatkan. Ya dia kan gak ngerti. Aku menjatuhkan sesuatu, tetapi dia tidak sadar. Aku di situ. Kamu ngejatuhin apa? Apa yang kamu jatuhkan? Waktu itu aku mendorong makhluk kecil. Aku jatuhkan. Kalau dia sadar, itu sudah jadi tanda peringatan. Jadi kamu apa yang kamu jatuhin? Yang kamu jatuhkan apa? Makhluk seperti serangga. Berapa banyak? Aku jatuhkan 3 berturut-turut. Dari mana kamu dapat makhluk seperti itu? Mendekati cahaya. Kamu kok sejauh itu? Berarti kamu bilang suka-suka itu bohong sekali. Karena aku terlanjur suka diam di tempat itu. Sekarang kamu nggak boleh di situ lagi dan berikut semua teman-teman kamu. Kamu ajak keluar semua. Atau kalau tidak, saya tangkap kalian. Tidak bisa. Sulit untuk menangkapku. Dan aku juga sudah memerintahkan temanku untuk menggantikan posisiku di situ. Kalau kamu tertangkap, Ya. saya tangkap lagi teman kamu berarti. Selama aku tidak tertangkap, temanku bisa bebas di situ. Terus? Teman kamu sekarang sudah ada di situ berarti. Ya, menggantikan tugasku. Kalau gitu amankan temannya dulu. Kita amankan dulu temannya. Oh berarti teman kamu ada di situ sekarang? Ya. Ada berapa teman kamu? Itu baru 3. Jadi kamu mau manggil lagi? Ya. Berarti kamu sendiri yang mencari gara-gara denganku. Kamu yang cari gara-gara. Aku diajak ke sini, dari tetapi tadi saya bilang. aku dikelabui. Saya tadi bilang ke kamu, kamu jangan tinggal di situ. Kalau kamu maksa ya saya tangkap. Dari tadi saya sudah bilang,
bawa temanmu semua keluar. Kamu yang gak mau keluar. Belum tahu siapa aku. Aku gak mau tahu kamu siapa, terserah. Memang kamu siapa? Aku rajanya semua penunggu. Rajanya semua penunggu siapa? Saya gak kenal kamu. Kalau begitu, rasakan sendiri akibatnya. Dari tadi kamu bicara kelemahanmu sendiri. Kamu dari tadi bilang kaki kamu sakit. Masih aja pede kamu ngerasa sok kuat. Kalau ngerasa sok kuat jangan bilang kamu punya kelemahan. Kita manfaat kelemahan, dia manfaatkan. Lepaskan. Gitu, Kamu jangan ikat di sini. Udah, kamu gak ada ampun. Agak capek. Sebentar. Turun ke sini. Saya cek dulu ya. Udah selesai apa belum? Takutnya belum selesai. Saya cek ke rumahnya dulu. Masih ada yang kabur. Ada beberapa yang kabur. Berarti belum semua ketangkep ya. Tadi ada yang kabur 2-3 makhluk. 2-3 makhluk itu banyak. Mudah-mudahan mereka nggak cari bantuan. Berarti PR lagi nih. PR saya nanti malam saya harus langsung memagari wilayahnya supaya si ibu ini lekas ada perubahan kesembuhan ya. Wallahu alam tentang kebenarannya ya. Intinya perkataan bangsa jin tadi itu hanya sebagai patokan saja persiapan kita. Jadi hanya 50% saja yang kita percaya ya. Jangan 100% kita percaya. Percayai 50% saja. Sekedar untuk jaga-jaga. Dikhawatirkan kalau tidak punya jaga-jaga nanti kita loss total sama sekali kosong. Itu justru bahaya. Ya. Jadi kita harus punya persiapan. Persiapan minimal kita siap-siap. Kalau ternyata kita ada yang ganggu. Berarti kita punya persiapan meskipun 50%. Jadi kita seenggaknya tidak ketembak langsung 100%. Karena akan bahaya kalau langsung 100%. Bahaya ke tubuh si manusia yang diserangnya. Nah, itu problemnya.
ketika mengobati orang, ya, problem terbesar adalah ketika si makhluknya sudah kita tangkap, si makhluknya sudah kita penjarakan, ternyata ada yang ngintip. Ada yang ngintip temannya. Temannya kabur. Dia nanti bilang cari bantuan. Nanti nyerang lagi. Nah, ini yang jadi PR. Makanya saudara-saudara mungkin pernah berobat supranatural, ya. Pernah berobat supranatural, sembuh sehari, 2 hari, 3 hari, kumat lagi. Nah, itu berarti pengobatannya belum maksimal. Biasanya tidak cukup sekali, ya. Namanya berobat itu nggak cukup sekali, 2 kali sembuh, nggak bisa. Bisa jadi 3 kali, 4 kali, 5 kali baru bagus, ya, bisa jadi. Tapi ada juga yang sekali langsung cocok, ada juga. Tergantung berapa ringan dan seberapa ringan dan seberapa berat masalahnya. Kalau masalahnya berat biasanya nggak bisa 2 kali, 3 kali nggak cukup biasanya. Bisa 4, 5 kali. Nah, karena tadi kendalanya terkadang si makhluk sudah ditangkap di penjara, ternyata temannya balas dendam. Kadang-kadang dia punya bos, punya atasan, nanti ngadu lagi, balas dendam lagi. Terkadang dia punya teman-teman, nanti dia ngadu ke teman-teman, nanti nyerang lagi. Nah, ini yang membuat rumit pengobatan supranatural itu seperti itu. Jadi sembuh sehari, 2 hari, 3 hari, kumat lagi. Sembuh seminggu, kumat lagi. Sembuh 2 hari, 3 hari, kumat lagi. Itu bisa jadi si bangsa jin ketombe itu balik lagi menyerang. Bisa jadi ngadu, ya. Bisa jadi ngadu ke teman-temannya, nanti balas dendam. Bisa jadi ngadu ke bosnya, ke orang yang jahatnya, nanti si manusia ini ngirim lagi baru. Bisa jadi ngadu juga ke rajanya, bangsa jin juga, biasanya diserang lagi. Nah, jadi pengobatan supranatural ini yang menjadi PR adalah ketika bangsa jin balas dendam atas kekalahan temannya, dia balas dendam atas kekalahan muridnya, dia balas dendam atas kekalahan anggotanya. Jadi bangsa jin juga balas dendam. Bahkan balas dendamnya bangsa jin itu bisa 7 turunan. Saking parahnya tuh bangsa jin. Nah, tapi untuk ibu ini insya Allah sepertinya aman, ya. Saya usahakan yang terbaik nanti. Mau nggak mau harus diulang. Karena ada yang lolos tadi, ya, 1-2. Jadi harus diperiksa lagi nanti malam, PR. Jadi harus betul-betul sampai kosong, ya. Sampai kosong itu tidak ada yang datang lagi. Kalau datang lagi ya sakitnya begitu-begitu terus. Sulit untuk disembuhkan. Terus begitu aja. Nah, tapi ya mudah-mudahan insya Allah bisa. Sembuh, pasti sembuh insya Allah. Yang penting kita selalu yakin, aku yakin bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha segalanya, Allah itu maha menciptakan. Jadi Allah bisa menghancurkan kekuatan gaib tersebut, kekuatan gaib jahat itu. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, yang penting kitanya yakin, betul-betul yakin. Jadi mungkin ada solusinya coba mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang nih untuk orang Islam, ya, untuk yang Islam yang nonton ini. Coba mulai dari sekarang azan di rumah 5 kali sehari. Azani rumahmu 5 kali sehari. Coba mulai dari sekarang, azani rumahmu 5 kali sehari. Mudah-mudahan bangsa jin-jin ketombe itu nggak mampu masuk. Mudah-mudahan bangsa jin ketombe yang masih ada tinggal di situ, mudah-mudahan blas bubar kabur keluar. Mudah-mudahan, ya. Jadi harapan kita adalah jin ketombe itu nggak datang lagi, nggak masuk lagi. Nah, kalau datang lagi, masuk lagi ya bahaya. Jadi dengan adzan 5 kali sehari, mudah-mudahan bisa netral. Nggak ada lagi jin-jin ketombe masuk ke rumah kita. Jadi ini terkadang azan rumah tuh baru cuma sekali. Saat pindahan, saat menghuni rumah baru, itu diazani. Setelah itu nggak ada yang adzan di rumah. Ya jin masuk lagi. Diajanin cuma sekali, ya jin masuk lagi. Pas azan kabur, selesai azan masuk lagi. Jadi nggak boleh gitu. Coba adzan 5 kali sehari, lama-lama dia bosen. Kalau udah bosen dia ditinggalin tuh tempat, bakal dikosongin tempat itu. Kenapa? Dia juga ngerasa nggak mau, nggak enak, gerah body dia juga kabur nanti kepanasan, ya. Jadi azannya 5 kali sehari. Jangan pas pindahan diazanin, setelah diazanin belum puluhan tahun nggak ada yang adzan di dalam rumah itu. Yaitu jin ketombe masuk semua, jadi sarang jin ketombe nanti. Itu saran saya buat saudara-saudara muslim semuanya. Semoga bermanfaat, ya.
Kalau mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis, yang pasti ada hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi ya. Tapi hari Jumat juga terkadang ada. Hari Jumat juga terkadang ada. Telepon dulu kalau mau datang hari Jumat ya. Kalau mau datang hari Jumat telepon dulu. Yang pasti ada itu hari Senin sampai Kamis. Hari Jumat juga ada. Tapi bagusnya hari Jumat telepon dulu. Kadang-kadang hari Jumat saya ada apel di luar. Gitu, ada kerjaan di luar hari Jumat, ada apel. Terkadang ya, terkadang. Nah, tapi hari Senin sampai Jumat saya di sini. Cuman hari Jumat kadang-kadang keluar. Jadi khusus untuk hari Jumat kabarin dulu kalau mau datang ke sini. Usahakan jam 8 pagi sudah di sini atau jam 9 pagi ya. Minimal jam maksimalnya jam 8 pagi sudah di sini. Sudah standby di sini, ngopi dulu apa dulu. Mau nginep juga boleh di sini, banyak ruangan kosong, tinggal nginep. Kalau mau berobat ya. Kalau mau terapi, yang sakit-sakit terapi usahakan di sini 2 hari ya. Usahakan di sininya 2 hari. Jadi di terapi. Syukur kalau nyampe 3 hari kita periksa. Jadi usahakan kalau yang serius-serius di terapi itu 3 hari, siapkan waktu ya, biar nanti dirawat, diperiksa. Yang seperti apa? Biasanya orang yang sakit terkena gangguan mental, ya terkena gangguan batin, seperti apa? Kerasukannya sering, kerasukannya nggak sembuh-sembuh, terus menerus kerasukan, dikit-dikit kerasukan. Nah ini dirawat bisa 2-3 hari di sini, dirawat bisa 3 hari di sini, supaya benar-benar ya dirawat bisa 3 hari. Terus yang dirawat apalagi banyak, seperti yang pemalu ya. Terkadang suka ada orang tuh pemalu banget, anak tuh murung di kamar aja, murung aja di kamar. Nah itu butuh pengobatan nggak cukup sehari, nggak cukup sekali ketemu, minimal itu 3 hari di sini dirawat. Yang suka pemalu, pemurung, susah interaksi dengan yang lain, susah bergaul dengan teman yang lain, itu kalau dibiarkan bahaya. Terkadang juga nanti jadi bujang tua, maaf ya, jadi perawan tua. Terkadang kenapa? Karena membatasi pergaulan di luar. Nah itu harus dirawat betul-betul, karena terkadang itu ada yang ngikutin, ada makhluk yang ngikutin. Nah ini yang harus dipisahkan. Terus yang seperti apa lagi yang harus dirawat? Yang dia orang ini seperti minderan ya. Minderan tuh nggak percaya diri. Itu orangnya minderan, itu harus betul-betul diobati juga. Terus orangnya sakit-sakitan. Sehari sembuh, 5 hari sakit. Sehari sembuh, besok sakit. Jadi badan tuh nggak ada segernya. Nah itu juga harus dirawat bisa nyampe 3 hari. Kenapa? Karena dikhawatirkan si jin ketombe ini benar-benar merusak susunan tubuhnya. Jadi bawaannya badan tuh nggak enak terus. Nah itu harus betul-betul diperhatikan, dirawat. Dan apalagi yang harus diterapi. Seperti yang harus diterapi itu misal pusing kepala, badan lemas ya. Itu harus diterapi. Kalau enggak badan lemas bisa-bisa gejala stroke. Bahaya kalau gejala stroke. Kalau sampai stroke bahaya. Jadi itu harus betul-betul diterapi. Ataupun gejala stroke ringan, saraf kejepit, itu harus betul-betul diterapi, dijaga. Kalau saraf kejepit gitu ya, harus benar-benar dijaga. Kalau nggak dijaga bahaya. Nah, contoh lagi seperti apa? Sering sakit kepala. Nah, itu harus diperiksa juga. Sakit kepalanya kenapa? Karena ada zaman dahulu itu ilmu disendeken namanya. Ilmu Sunda ya, disendeken itu seperti apa? Disendeken itu ilmu yang misalkan gini. Ada poto, nanti kepalanya tuh ditindih pakai poto, potonya tuh ditindih pakai batu. Gitu. Terkadang itu santet. Nah, jadi harus betul-betul diteliti apakah itu santet atau bukan. Jadi banyak penyakit yang memang bagusnya tuh dirawat ketika berobat. Ini banyak yang salah paham ya. Berobat supranatural 1 kali ketemu langsung sembuh, itu nggak bisa. Sama seperti berobat medis, nggak cukup 1 kali. 1 kali ketemu dikasih 3 hari obat perawatan. 1 kali ketemu dikasih buat pengobatan di rumah 3 hari. Biasanya bawa obat 3 hari di rumah. Itu medis. Nah yang seperti ini pun sama. Minimal 3 hari itu diperiksa. Kalau serius, apalagi serius. Minimal 3 hari itu diperiksa, dicek. Sakit apa gitu. Kenapa. Jadi supaya maksimal ya. Dan ada lagi yang sakit-sakit aneh lainnya. Itu banyak.
Sakit aneh lainnya seperti apa? Banyak sekali, seperti bicara sendiri, atau ini harus hati-hati kalau kita punya anak, punya saudara yang belum nikah-nikah, usia sudah dewasa. Karena terkadang ya, usia sudah dewasa, dia tidak punya rasa ingin menikah. Dia tidak punya tidak punya daya tarik kepada lawan jenis. Nah ini bahaya kalau dibiarkan. Bisa jadi ini pengaruh bangsa jin ketombe juga. Jadi pengaruh bangsa jin ketombe seperti apa? Dia merusak. Dia suka sama jenis. Terkadang dia memang merasa sudah ada yang dicintai. Terkadang lewat mimpi. Nanti mereka ketemu lewat mimpi. Nah terkadang ada yang mereka bersetubuh melalui mimpi. Sehingga mereka tidak mau menikah karena merasa sudah puas bersetubuh melalui mimpi. Mereka sudah merasa punya pasangan. Nah itu sudah jelas jin ketombe yang datang. Jin ketombe yang datang lewat mimpi lalu menyetubuhinya dan akhirnya nggak mau nikah. Nah ini banyak kejadian seperti itu. Banyak. Bahkan yang sudah menikah sekalipun. Yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami. Nih untuk yang pernah ngerasain hal seperti itu harus segera diperiksa. Karena dikhawatirkan jin itu bisa datang lagi, jin ketombe itu bisa datang lagi. Jadi seperti apa? Baik yang sudah menikah sekalipun itu diganggu oleh jin ketombe seperti itu. Dia mimpi bersetubuh dengan wanita cantik sekali. Dia bersetubuh dengan laki-laki yang tampan sekali. Nah, nanti kenikmatannya melebihi suaminya, kenikmatannya melebihi pasangannya. Dan akhirnya jatuh cintalah dia. Jatuh cinta. Dan setelah bangun, dia akan selalu merasakan kenikmatan seks tadi. Dia akan terngiang-ngiang, ingat selalu kejadian dalam mimpi itu. Nah, akhirnya malamnya tidur lagi, datang lagi itu jin ketombe. Datang lagi, bersetubuh lagi, lalu si manusia yang disetubuhi itu akan makin jatuh hati, akan makin benar-benar jatuh hati. Merasa itu nyata karena kenikmatannya dirasakan terus sampai siang, sampai berhari-hari dirasakan terus, sehingga manusia ini akan merasa punya teman hidup baru. Dan secara psikologis, seksual, dia lebih puas dan terpuaskan. Nah kalau sudah begini nanti terganggu rumah tangganya. Si wanita misalkan malas melayani suaminya. Si suami sudah nggak punya rasa kepada istrinya. Diakibatkan hal seperti tadi, ujung-ujungnya perceraian. Hal seperti ini banyak terjadi. Nah kalau Anda yang pernah mengalami hal seperti itu, atau teman Anda pernah mengalami hal seperti itu, segera obati. Karena itu bahaya. Nah jadi mungkin pernah ada ya, ini sudah tua kok belum nikah-nikah. Nah ini awas, warning. Hati-hati, apakah kelainan hormon atau ada gangguan jin ketombe. Karena banyak sekali jin ketombe yang mengganggu seperti itu. Dia memberikan seks, memuaskan secara seksual melalui mimpi, sehingga dia malas untuk menikah. Yang sudah menikah pun bercerai karena merasa lebih terpuaskan dalam mimpi. Ini banyak kejadian seperti ini. Banyak sekali. Itu kerjaannya biasanya jin ketombe. Jenis genderuwo kalau yang memangsa laki-laki. Gitu. Ada juga yang memangsa, yang di genderuwo itu yang suka menyetubuhi perempuan. Yang suka bersetubuh dengan laki-laki itu biasanya dari jenis ular perempuan. Biasanya dari jenis ular perempuan, siluman ular perempuan. Kalau yang bersetubuh dengan laki-laki jenis seperti genderuwo. Dia gemar menyetubuhi wanita. Kalau yang bersetubuh dengan laki-laki biasanya jenis siluman ular. Nah, untuk Anda yang pernah bermimpi seperti itu, saran saya segera berobat ke orang pintar yang dekat di daerah Anda dulu ya. Nah, ini waspada, ini warning. Apalagi yang masih sendiri belum menikah. Yang sudah menikah, awas hati-hati bisa bercerai. Yang belum menikah, awas hati-hati nanti nggak mau nikah-nikah. Karena merasa punya pasangan hidup. Padahal lewat mimpi. Nah ini bahayanya seperti itu. Jadi banyak sekali pokoknya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bangsa jin itu banyak sekali. Meskipun banyak orang yang tidak percaya, tetapi lebih banyak orang yang percaya. Kenapa mereka percaya? Karena mengalami langsung.
mereka mengalami. Seandainya pun mereka tidak mengalami, mereka langsung melihat tetangganya, siapa, temannya. Jadi mereka sulit untuk tidak percaya karena melihat bukti. Nah, jadi itulah kenapa ada orang percaya dan ada orang tidak percaya. Orang tidak percaya karena tidak pernah melihat bukti, jadinya nggak percaya. Tapi orang yang percaya dia melihat, mendengar, ataupun merasakan. Jadi dia percaya. Jadi yang percaya memang bangsa jin itu ada. Untuk yang tidak percaya, silakan, itu haknya mereka untuk tidak percaya. Nah, jadi terima kasih, semoga ada ilmu yang bisa diambil ya. Intinya kalau mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis itu pasti ada jam 8 pagi, tapi usahakan kalau datang hari Jumat juga ada. Telepon dulu kalau mau datang hari Jumat. Hari Senin sampai Jumat ada di sini, tapi hari Jumat telepon dulu. Usahakan jam 8 pagi sudah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.